Kenapa saya menghubungkan Anda semua? Kan saya sering ditanya sama Pak Menteri itu, apa sih masalah pendidikan di Indonesia? Jawabanku sederhana. Jika di kampus tidak ada absensi, apa yang terjadi dengan kampus? Misalnya absensi dibebas, nggak ada absen di kampus, mau masuk boleh nggak boleh? Kira-kira apa yang terjadi? Wong ono absensi aja nggak masuk, apalagi nggak ada absensi. Udah aku bilang, ya itu masalah pendidikan di Indonesia Pak Menteri. Saya bilang gitu. Loh kok bisa gitu? Ayam kampung. Hukum ekonomi mana yang mengatakan Bu Susi sudah bayar, tapi kalau dosennya nggak masuk dia seneng? Nah, itu kan nggak jelas hukumnya. Store, come on, please sit down, please. Silakan datang Pak. Dari mana Pak? Terus waktu saya masuk PGRI sama James, ketemulah SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Ternyata sama. Jawab pertanyaan saya Bapak Ibu jujur ya. Dulu masuk sekolah jam berapa? 7. Sudah di sekolah jam berapa? Setengah 7. Setengah 7 betul ya? Ada yang selain setengah 7? Mbak di sekolah jam berapa dulu Mbak? Oh iya, setengah 7. Setengah 7. Ada yang lain setengah 7 selain setengah 7? Bapak Ariansa jam berapa sampai sekolah dulu? Kan masuk jam 7. Setengah 7 ya? Tolong jawab sejujur-jujurnya. Waktu Anda SMP masuk setengah 7 karena jam 7 harus sudah masuk ke kelas. Oke? Jawab jujur. Apa yang Anda harapkan terjadi pada guru Anda? Sudah masuk. Ya, apalagi rapat, ya, apalagi kelas meeting, ya, kelas meeting, apalagi kosong, betul dong? Apalagi kira-kira harapannya Pak? Ayo Pak, jujur Pak. Apa yang terjadi? Kosong tadi itu kan? Ada yang berharap gurunya sakit, ada kan? Gak boleh. Lah, itu inti. Bu Susi, aku bilang. Silakan Bu, sana Bu. Sini. Oke. Nah, terus aku bilang, harapan anak sekarang masih sama. Anda boleh bilang Anda guru paling hebat, dosen paling hebat, anak sekarang masih sama. Sama yang saya katakan, tinggal di Indonesia, kampus itu masih pakai absensi. Saya kan lagi ngambil doktor ke-5, master ke-6 nih. Di beberapa tempat, mau Jepang, Australia, Amerika, Polandia, udah nggak ada absensi. 17 tahun itu sudah usia dewasa, usia hukum, betul kan? Masa masih kita kasih absensi? Mau datang boleh, nggak datang boleh, orang dia udah bayar kok. Aneh toh? Mahasiswa udah bayar tapi dosennya nggak masuk, senang. Something is not right di situ ceritanya. Awalnya sebenarnya gitu. Nah, cuman waktu cerita lebih kacau lagi ketika COVID terjadi. Nah, pada saat COVID itulah dari rumah saya ngajar 600.000 guru, saya ngajar 100 ribuan dosen kayak waktu itu karena bingung masalah PJJ. Saya dengan Prof. Jainal Hasibuan, Anda tahu sendiri kan, 20 tahun saya keliling kampus, 20 tahun saya keliling sekolah mengatakan IT itu penting untuk pendidikan, gak ada yang mau dengar Bu. Iya. Tapi begitu COVID, satu negara lockdown semua belajar PJJ. Aku 20 tahun dicuekin kalah sama yang cuma seminggu COVID satu Indonesia PJJ. Pada saat itulah saya membuat banyak sekali konten yang saya taruh di YouTube supaya banyak orang bisa menikmati. 24 Januari yang lalu saya memasuki usia pensiun 55 tahun. Pensiun usianya Pak Soeharto. Zaman Pak Harto kan 55 tahun toh? Iya. Nah, semua konten yang saya sudah buat ada 200-an. Kalau di YouTube-nya ada 6.000-an konten, tapi saya kemas dalam 200-an topik begitu ya. Saya bikin jadi micro credential. Dan itu saya hadiahkan ke kampus-kampus pendidikan dan sekolah-sekolah. Ceritanya seperti itu. Tapi yang saya kasih, yang saya pilih kampusnya. Itulah Anda semua. Makanya hari ini saya mau ngasih hadiah itu aja. Ya, namanya itu saya bikin Ekoji.Academy. Salah satu pelanggan lama saya ini nih. Tapi beliau pelangganan YouTube saya. Di YouTube kan cuma video toh. Nah di sini ada videonya, ada bahan pembelajarannya, ada kuisnya. Kalau kuisnya lebih dari 70 keluar sertifikatnya. Nah setiap kampus saya kasih
55 lisensi for free. Jadi nanti Bapak Ibu, saya kasih 55 user, 55 password, silakan kasih ke 55 dosen pilihan. Preferably dosen-dosen yang di fakultas pendidikan. Karena ini kebanyakan merubah bagaimana dosen, teachers itu bisa mengajar seperti level di luar negeri itu yang sekarang sedang menganut yang namanya transformative learning. Transformative learning sudah 50 tahun ilmunya, Bu. Tetapi momentumnya belum ketemu. Ketemunya sekarang ketika anak-anak pakai gadget, materi ada di mana-mana, anak sekarang mudah bosenan, gitu kan ya? Nah, dosennya juga bingung gimana ngajar anak-anak sekarang. Tiba-tiba transformative learning masuk lagi. James, boleh di-download ya? Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat ini, kita di sini blended hybrid learning, flip classroom. Ini kan ilmu-ilmu semua ya. Silakan diambil. 55 orang, sepuasnya. Pada pakai Moodle nggak? Kalau pakai Moodle, mau minta course-nya, tak kasih, silahkan taruh di Moodle Anda. Bisa untuk SKPI anak-anak. Kan nggak boleh SKPI bikin sendiri kan, ini jeruk makan jeruk toh. Nah ini yang tanda tangan saya, Pak Jim, dan orang-orang independen. Jadi nanti siapa yang pakai Moodle kasih tahu saya kasih. Total course-nya ada 200-an. Tapi baru saya buka 55 dulu, karena saya ingin melihat keseriusan teman-teman. Pak, dosen saya ada 100, gimana? Kok cuma dapat 55? Buktikan dulu 55-nya pada aktif, saya kasih lebih. Ya, jadi ini semua. Di samping itu ada juga digital mindset, personal branding. Dia tidak hanya pendidikan aja. Ada IT, pengembangan karir pribadi, manajemen konflik, ya. Kelihatan ini narsis semua kan? Bukannya narsis. Daripada saya taruh di YouTube cuma nonton video, ini kan bisa jadi sertifikat, SKPI untuk mahasiswa Anda semua, dan bisa memberikan manfaat. Nah, kalau Anda klik misalnya cyber psychology, psikologi cyber. Ini kalau diklik, langsung nanti Anda diminta masukin username sama password, udah masukin, udah login. Nah, ini contoh yang udah login. Terus lihat games. Nah, ini tuh course kontennya kan. Terus ada tujuan pembelajarannya, bla bla bla. Nah, setiap sesi ini ada videonya. Coba diklik temanku. Banyak yang tidak percaya isinya. Saudara-saudara, mari kita bicara mengenai sebuah konsep. Saya bikin gini udah 6.000 biji, Bapak Ibu. Pada dasarnya, oke. Nah, stop. Nah, kalau di stop ke bawahnya. Nah, ini ada kuis kan, Bu? Nah, kuis itu multiple choice. Yang penting dapat 70 ke atas. Kalau semuanya 70 ke atas, keluar sertifikat paling bawah. Di bawah sekali keluar sertifikatnya otomatis. Nah, download sertifikat. Ya, lewat handphone bisa, dari mana-mana bisa. Oke? Jadi ada 200-an judul, silakan pakai. Kalau Anda mau sebagai user ada 55. Kalau Anda pengen course-nya, saya pindahin dalam bentuk skor untuk masuk ke Moodle kampus Anda masing-masing. Pak, boleh nggak ditambahin? Silahkan. Ini copyleft, bukan copyright. Tahu copyleft ya? Kebalikannya copyright. Kalau copyright minta izin, copyleft nggak minta izin. Copyright suruh bayar, copyleft tidak suruh bayar. Nah, kebalikannya. Istilahnya, nama lisensinya Creative Commons License. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Sebelum saya kasih, gitu istilahnya. Skornya saya kasih, Anda tinggal download. Ekspor impor biasa kan itu. Tapi untuk mahasiswa bisa ya? Anda kasih ke mahasiswa, mahasiswanya suruh bayar, itu urusan Anda. Kurang apa saya itu, kurang bayar, kurang apa saya. Ya tapi ingat-ingat gua lah. Itu hukum alam nanti akan berjalan. Iya. Gak itu terjadi di Aden PGRI. Ngambil situ dia jual lagi, dia dapat DKI, seneng saya. Itu selaras dengan kemarin, Pak. Trending topik jangan jadi dosen. Nah ini jualan. Nanti biar alam yang membalas. Gitu. Iya. Kayak Pak NH Channel ini dia punya channel YouTube nomor 2 di dunia. Ya. Karena nomor 1-nya milih saya. Jadi dia nomor 2 gitu istilahnya. Ya, jadi saya nggak ada masalah. Anda ambil ya.
Mahasiswa bayar 50.000 untuk SKPI, monggo silakan. Nah, kalau seneng ya undang saya ngomong di kampus nggak apa-apa, saya bebas. Ya, orang yang nggak pernah ketemu saya pasti curiga toh. Nah, ada orang-orangnya ini temen saya udah tahu sendiri kenapa kelakuan saya gitu, dan udah saya senangannya gitu. Gimana Bapak biasa? Mulai pusing. Ada dong ini kan? Ada Bang? Besar betul ya. Gara-gara permen nomor 53. Udah lihat permen 53? Ternyata di atas A itu ada lagi. A bukan unggul sekarang. Di atasnya A adalah unggul, yang paling baru. Udah baca permen 53? Ya. Wajib harus punya kerjasama internasional yang diwujudkan dalam bentuk penelitian, student exchange, lecture exchange dan lain sebagainya. Saya dulu asalnya dari beberapa tempat dari perguruan tinggi informatika. Kalau itu kampus besar, kampus negeri tidak ada masalah. Tapi kampus-kampus menengah ini kesian. Mau dari mana mulainya? Masa dia tertrap di akreditasi B terus. Nanti sampai A mau naik ke unggul pun nggak bisa. Beberapa kali sudah bikin MOU keliling dunia, betul Bu ya? Ya. Tapi begitu mau PKS, stop. Kenapa? Karena dia nanya, kampus Anda ada berapa mahasiswanya? Sudah didirikan berapa tahun? Wah, nggak level sama sana kadang-kadang seperti itu. Sehingga saya memutar mencari cara bagaimana caranya saya bisa punya kampus-kampus itu bisa saya bantu untuk bisa kerjasama sama luar negeri. Akhirnya saya bertemu dengan Mr. Stuart. Stuart ini istrinya orang Bali, betul Stuart? Your wife is from Bali? Jakarta. From Jakarta, live in Bali. Yes. Tapi Stuart nggak bisa bahasa Indonesia, saya nggak ngerti. Selama menikah tuh pakai bahasa apa? Mestinya kan belajar dari istrinya. Ya. Satu buku. Dan istrinya mungkin yang bahasa Inggris, dianya nggak belajar. Makanya Stuart baru belajar bahasa Indonesia. Stress Stuart baru belajar. You just study Indonesia, right? Yes. Oke. Nah, keluarlah saya ketemu sama University of Central Oklahoma. Ini mbahnya transformative learning, Bapak Ibu. Mbahnya transformative learning. University of Central Oklahoma, mbahnya itu namanya Profesor Jeff King. Dia punya passion yang sama saya. Gimana caranya guru-guru dan dosen kita itu tidak membosankan lagi dan mulai menjadi dosen yang seperti di negara-negara maju, Finlandia dan lain sebagainya. Ini sudah saya terapkan di kampus saya mau berbagi saja. Bapak Ibu percaya tidak, mulai Agustus depan mungkin saya menjadi kampus pertama yang menghilangkan semua UTS dan UAS. Saya melakukan 5 eksperimen revolusioner di kelas saya. Saya minta izin rektor, langsung disetujui. Karena rektornya saya. Loh, betul kan? Mahasiswanya Aku saya. rektor disetujui. Ya? Tapi saya merubah dosen saya itu 4 tahunan. 4 tahunan. Ya. Gimana caranya supaya benar-benar hasilnya udah kelihatan. Contohnya adalah kalau Anda ikut KPU, ada logo KPU 2 gambar burung jalak Bali. Itu sebenarnya diperlombakan KPU. KPU lomba, Bu. Siapa yang bisa bikin logo KPU dari seluruh Indonesia, profesional, non profesional ikut. Pada saat yang sama di kampusnya ada kelas desain logo. Setelah saya belajar ilmu ini, saya perintahkan 30 mahasiswa itu semua kirim 30 karya. Mungkin nggak Anda desain logo tanpa mempelajari unsur warna? Nggak mungkin. Unsur font? Nggak mungkin. Unsur geografi atau tata letak? Disitulah dia belajar, yang penting ikut lomba. Ilmunya habis-habisan keluar. Kagetlah saya sebagai rektor ketika KPU mengumumkan pesertanya 850 dari se-Indonesia. Profesional yang miliaran rupiah itu, yang branding itu pada ikut. 10 besar diumumin. 6 mahasiswa saya. 10 besar, Pak. Dan terkejut saya, 2 terkejutnya. Juaranya dari mahasiswa saya dan ternyata semester 3. Dari situ saya mulai ini yang saya harapkan dari kampus saya. Dari situ saya belajar transformative learning, saya wajibkan ke kampus saya. Stuart,
The stage is yours. I'm ready. Eh. Okay, start. Kalau ini jangan namanya Oklahoma, saya nggak bisa kasih gratis loh. Yeah. Di Oklahoma 50 juta, saya tekan jadi 2,5. Satu orang 2,5 juta. Dapat dari University of Oklahoma. Nih. Pipinya baru berdarah kena tomcat. Is he laughing at me?